pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, insiden tak mengenakan terkait menu makan bergizi gratis kembali terjadi. Makanan yang disuguhkan kepada siswa sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur ditemukan ulat dan belatung. Tanggal 23 September 2025. Beginilah kondisi menu MBG yang diterima para siswa SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Terlihat jelas pada nasi yang disajikan ada belatung yang masih dalam kondisi hidup. Tak hanya di nasi, ada juga belatung pada sayuran berupa kol dan wortel. Padahal sebagian MBG ini sudah terlanjur disantap oleh beberapa orang siswa. Siswa lain yang langsung melihat keberadaan belatung tersebut secara spontan merekam dan melaporkannya ke guru kelas. Usai laporan tersebut, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat langsung menarik makanan yang terlanjur didistribusikan ke sekolah. Sebelumnya, 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah atas menerima pendistribusian MBG yang diduga basi. Pemkab Bangkalan sendiri tidak akan memberi toleransi sepihak SPPG bermasalah dan akan melaporkan berbagai kejadian ini ke Badan Gizi Nasional. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Total 411 pelajar di Cipongkor, Bandung Barat keracunan makan bergizi gratis. Akibatnya kasus keracunan ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. ...369 siswa mulai dari jenjang PAUD sampai SMA di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ratusan siswa ini mendapat perawatan intensif di RSUD Cililin dan RSIA Anugrah. Keracunan massal ini diduga akibat keteledoran mitra dapur SPPG yang tidak higienis mengolah makanan. Akibatnya, aktivitas produksi makan bergizi gratis dihentikan sementara. Saya sudah meninjau SPPG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPPG tersebut, dan saya sudah minta untuk stop sementara. Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis ini sebagai kejadian luar biasa. Menurut JJ, penetapan status kejadian luar biasa dilakukan agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh. Fokus utama dari kita adalah penanganan para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih lurus. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama instansi terkait kini melakukan investigasi terhadap dapur SPPG. Selama proses investigasi, dapur mitra MBG tersebut ditutup sementara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengevaluasi program makan bergizi gratis. Evaluasi akan dilakukan secara total mulai dari pengecekan dapur SPPG hingga penyaluran ke sekolah. Nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali. Menko Pemberdayaan Manusia meminta masalah keracunan MBG ini harus segera dievaluasi agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia juga mendesak Badan Gizi Nasional bergerak cepat mengusut masalah ini.
jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu. Ya pasti kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaan betul-betul tidak ada yang keracunan. Tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar, tapi nanti tanya aja, tidak ada. Wah, itu tanya yang detailnya saya nggak tahu. Itu bukan koordinasi bidang saya sih ya, tapi intinya kami mendukung untuk lakukan perbaikan pelaksanaan dan problem-problem diatasi dengan cepat. Presiden Prancis Emmanuel Macron menelepon Donald Trump usai terjebak macetan di New York, Amerika Serikat akibat pemblokiran iring-iringan kendaraan Presiden Amerika Serikat tersebut. Indo Malam segera kembali. Sindo Today setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok saling serang menggunakan bom molotov hingga membakar 6 rumah. Warga panik saat korban api melalap 5 rumah akibat terkena bom molotov dari para pelaku tawuran di Jalan Kandea Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran remaja meluas hingga melibatkan 2 kampung di Kecamatan Talo, saling serang dengan bom molotov dan busur panah. Tawuran berlanjut hingga malam hari, bahkan para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam. Akibat bentrokan, sebuah rumah kembali terbakar. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sejumlah polisi berupaya membubarkan tawuran yang dipicu dendam lama. Polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Permasalahan antar kampung yang sudah lama. Kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tergantung dari juga masyarakatnya gitu ya. Jadi masyarakat harus tahu saling berkoordinasi dan bertemu untuk sama-sama membicarakan penyelesaian dari solusi masalah. Tidak ada korban, situasi mulai kondusif dan dijaga polisi. Pemkot Makassar mencari solusi agar tawuran tidak kembali terjadi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.